Saya kasih petunjuk. Ini adalah sebuah lukisan. Dan Amanda harus bisa menebak apa detail-detail lukisan ini. Aku tuh pada situ kayak mikir, hah bisa nggak ya gitu kan. Kalau misalnya ntar salah gimana nih, malu juga kan. Saya kasih petunjuk untuk Anda di rumah juga. Ikuti intuisi Anda. Caranya adalah dengan mempercayakan informasi yang muncul pertama kali. Jangan menganalisa, jangan berpikir terlalu panjang. Tapi ya penasaran juga sih, ini apa ya, gambar apa ya sebenarnya dalamnya. Kira-kira di ruangan ini, yang jelas ruang tamu ini, Amanda sendiri atau ada orang lain? Sendiri. Sendiri, oke. Sekarang Anda semua yang di rumah juga gunakan imajinasi Anda, gunakan imajinasinya Amanda. Ada berapa frame tergantung di ruangan ini? 2. Oke, di depan atau di kanan? Di kanan. Random aja sih ditanya, ada figura berapa? Ada 2, di mana? Di sebelah kanan. Itu juga kayak random aja, apa yang kepikiran pada saat itu aja. Lukisannya gambar sederhana, gambar apa? Ya, random aja sih. Random ya, oke. Di depan Amanda ada frame atau tidak? Ada. Oke, berapa jumlahnya? 3. 3, berarti yang di depan Amanda 3, yang di kanan 2 ya. Oke, gordennya terbuka atau tertutup? Tertutup. Tertutup ya. Oke. Warna apa gordennya? Ingat hitam sama putih bukan warna. Merah. Merah ya. Marun. Marun berarti. Oke. Sekarang perhatikan di situ ada berapa sofa di ruangan itu? 2. Betul, sofa duduknya 2. Tapi ada yang besar 1, reclining chair-nya yang di tengah 1. Tapi nggak apa-apa, memang betul sofanya duduknya 2. Di salah satu sofa ini ada hewan peliharaan yang punya ruangan ini duduk di atasnya. Bukan ular, bukan gajah, bukan buaya, karena ini common pet. Ya. Ya, apa hewan? Kucing. Jenis tertentu? Nggak tahu, Nggak tahu ya? nggak tahu jenis-jenis Nggak tahu, kucing. jadi oke nggak apa-apa kalau gitu. Di samping kanan Amanda bisa lihat nggak ada perapian di situ? Di samping kanan. Ada. Ya, nyala atau mati? Nyala. Bagus sekali. Di atas perapian ada objek apa? Ada kayak meja, terus ada benda-benda mungkin. Oke. Ada. Ada souvenir sebuah monumen kecil, landmark. Kira-kira Oh. Menara Eiffel. Eiffel Tower. Ya. Oke. Di sebelah menara Eiffel ini ada vas bunga. Bunga apa? Rose. Mawar. Mawar ya berarti ya. Merah berarti ya. Oke. Bagus sekali. Kemudian juga ada jam juga di situ. Mejanya berantakan, ya kan? Iya. Mejanya berantakan. Iya. Nah, Ada amplop di atas meja. ada amplop di atas meja ya. Luar biasa. Ada tulisan tertentu nggak amplop ini? Di tengahnya ada tulisan aku, di sebelah kanan ada tulisan marah. Di sebelah kanannya memang ada buku yang terbuka. Buku ini tentang buku lukisan. Ada lukisan terkenal di situ. Apa kira-kira lukisan? Mona Lisa. Mona Lisa ya. Dan di sebelahnya ada tulisan marah ya. Iya. Ada amplop, ada tulisannya aku ya. Iya. Oke, meja ini lumayan berantakan. Iya. Ada beberapa gelas yang berdiri. Kira-kira ada berapa gelasnya? 3. Betul, ada 3 gelas champagne. Ruangan tamu ini, lukisan ini tuh redup atau terang? Redup. Redup ya. Oke, memang redup karena ada 1 lampu yang nggak nyala di situ. Nah, so far kan itu intuisinya muncul begitu saja, betul ya? Kalau Anda berhasil yang di rumah, Anda juga bisa mendapatkan informasi lukisan yang No. ada aku, Iya. Mona Lisa, marah, Iya. perapiannya menyala, Iya. ada gelas 3. Ada sofa, Ada menara Eiffel. ya kan? Ada menara Eiffel, gordennya marun juga warnanya dan Tertutup. gordennya ya tertutup. Detail sampai yang aku pikirkan gitu, ada 2 figura di sebelah kanan, ada tiga di depan, terus di atas mejanya ada amplop, ada tulisan aku, ada lukisan Mona Lisa dan segala macamnya itu exactly sama apa yang aku sebutkan gitu. Gimana caranya bisa menebak ini semua? Sebetulnya partly saya bantu. Cuma Amanda tidak tahu kalau saya bantu. Ingat tidak Amanda? Sebetulnya Amanda sudah melihat lukisan ini bahkan sebelum kita syuting. Bagaimana saya dapat mengetahui objek apa yang akan dipilih Amanda? Caranya adalah sebelum saya bertemu Amanda, saya melihat foto-foto di akun Instagram milik Amanda.
Dan dengan menggunakan proses deduksi, saya dapat memperkirakan objek apa yang akan dipilih oleh Amanda. Lalu, bagaimana Amanda dapat menebak lukisan yang saya ciptakan? Sebetulnya di awal, saya sudah membuat pikiran Amanda untuk melihat lukisan tersebut secara tidak langsung, yaitu dengan menanamkan beberapa informasi di sekeliling Amanda, seperti di kaos yang dikenakan makeup artis kami, dan juga meletakkan novel dengan gambar yang sama di samping Amanda. Ya. Aduh. Mind blown. Amanda, thank you for coming di Lintas Imajinasi. Makasih Mas Romi. Dan untuk Anda yang menyaksikan ini, tetap menyaksikan Lintas Imajinasi. Hai Natalie. Hai, thank you for waiting. Udah lama? Aduh, enggak, baru banget. Baru. Pengennya selonjoran, oke. pengen gitu semuanya. Untung nggak terlalu lama nunggunya. Iya. Saya pengen tanya-tanya, ngobrol-ngobrol, mengenal boleh, lebih boleh. lanjut. Duduk, boleh. Enggak, tapi bukan di Oh, bukan di sini, kenapa? Iya, di sana Kita tempatnya. cari tempat yang asik ya. Betul. Iya. Silakan Duduk Iya. di sini. Duduk. Wow. Sebelumnya thank you waktunya Natalie. Sama-sama. Peran yang paling berkesan baik sinetron atau film kira-kira saat Peran berperan yang sebagai paling siapa? berkesan, sebenarnya paling seneng itu syuting film komedi atau enggak horor deh. Horor Kenapa? komedi. Seneng aja gitu, jadi lebih rileks dan lebih nyaman. Sebetulnya lebih susah mana, sinetron atau film? Kayak lebih susah film deh. Kenapa Cara gitu? pengerjaannya juga kayaknya lebih ribet film karena mungkin memang harus detail dan segala macam ya. Mau nggak jadi director sekarang? Sekarang? Sekarang, cuma dalam imajinasi. Oke, dalam imajinasi Dalam doang. imajinasi. Kalau film ini adalah film imajinasi, kamu jadi direkturnya kan, kamu bisa berkarya sebebas mungkin kan? Banget. Saya pilihin pemeran-pemerannya ya. Boleh. Ada sesuatu buat Natalie. Nah, di sini. Pernah ke Hollywood? Belum. Belum, pengen. Mau banget. Saya bawain Hollywoodnya ke kamu. Boleh sini. Ini adalah Hollywood Walk of Fame. Ya. Tahu kan? Tahu. Ya. Dimana orang-orang yang berbakat akhirnya namanya diabadikan di situ. Cuma di sini saya bagi namanya jadi dua. Dengan nama belakang dan nama depannya. Ini Walt, nama belakangnya. Disney. Nama depannya Cameron Diaz. Dan dia. Kalau belakangnya Stallone, nama depannya Sylvester. Sylvester Stallone. Di sini kurang lebih ada 60 aktris dan artis yang namanya ada di Hollywood Walk of Fame. Kepikiran apa ya nih gue mau dikerjain apa ya atau mau dikasih games apa ya gitu aja sih. Karena ini adalah imajinasi, Natalie adalah direkturnya. Sekarang kita akan menentukan film ini dimainkan oleh siapa. Sebenarnya gimana berimajinasi seolah-olah lo bikin film terus artis-artis Hollywood itu seneng banget. Ini nama depannya. Kamu pilih aja yang mana namanya. Yang main artisnya. Yang main. Nah, kamu lihat satu-satu. Artis yang mainnya oke. Nah, ini dia. Udah dapat Udah pemeran dari film yang akan dibuat oleh Natalie Sarah sebagai direkturnya kan? Ini Nama depannya siapa? Tunjukin. Charlie. Siap. Charlie. Charlie. Tuh, pokoknya yang aku pilih itu yang berbau-bau dengan apa ya, yang lucu-lucu deh, komedi gitu. Ceritanya aku tuh mau ngasih tebakan nama dia jadi yang orangnya udah nggak ada aja. Ini semua ada nama belakang dari 60 artis-artis Hollywood ya kan? Ada Barrymore, Brosnan, Barry, Brando dan lain-lain. Ini kamu mix dulu. Kamu acak-acak urutannya. Taruh di meja yang rapi, dirapiin. Nah, sebagai orang punya dana dalam film imajinasi ini, kamu harus bisa menemukan nama belakangnya. Oke. Karena siapapun yang kita bentuk di situ, dia akan memerankan film yang kamu buat. Oke? Nah, sekarang taruh tangannya di atasnya seperti ini. Potong di mana aja jadi dua. Taruh aja. Nah, lagi. Dirapin lagi. Ingat ya, tadi kan free choice kita potong beberapa kali. Kalau intuisi kamu tepat, kamu akan menemukan nama belakangnya.
Jadi aku pikir tuh tadi suruh cari nama belakangnya, cari pasangannya ya kan ya. Sementara yang aku pikirin juga ya Charlie Chaplin, tapi Kalau nama depannya Charlie, berarti nama belakangnya Chaplin. buka yang ini. Siapa itu? Monroe. Harusnya nama depannya siapa? Marilyn Monroe. Tapi kamu dapatnya Charlie Monroe. Charlie Monroe sempat begini. Hah? Charlie Monroe ya? Kok bisa begitu? karena ini adalah film imajinasi, di mana apapun mungkin terjadi, mungkin aja diperankan oleh mereka. Tapi gini, di awal sebelum kamu melakukan itu semuanya, ada amplop kuning kan di meja, ya kan? Hasilnya akan seperti ini.